Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Trunajaya Madura, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum, yaitu membuat magnet. Tujuan dari praktikum ini ialah 1. Agar siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat magnet secara benar. 2. Agar siswa mampu mempraktikkan membuat magnet secara benar. Praktikum ini ditunjukkan untuk kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 3 PB3. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi modul yang sudah kelompok kami buat. Di sini di halaman pertama atau cover terdapat judul ya, modul. Tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran ketiga. Modul ini diperuntukkan untuk kelas 6. Nah, modul ini tematik yang terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA, PJOK, dan juga bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kata pengantar, kemudian juga daftar isi. Nah, modul ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Kemudian di bab 2 kegiatan 1, yaitu mata pelajaran IPA yang terdiri atas pengertian magnet, kemudian jenis-jenis magnet, cara membuat magnet, dan juga kegiatan praktikum. Setelah itu dilanjutkan dengan bab 3, yaitu kegiatan 2 mata pelajaran PJOK yang terdiri atas mengenal aktivitas gerak berirama, manfaat senam irama, dan juga ada soal, latihan soal ya, soal tes formatif. Kemudian dilanjutkan dengan bab 4, yaitu kegiatan 3 mata pelajaran bahasa Indonesia yang terdiri atas pengertian formulir, fungsi formulir, keuntungan menggunakan formulir, petunjuk pengisian formulir, dan juga ada tes formatifnya. Seperti itu. Inilah bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan juga ada tujuan pembelajaran. Kemudian di bab 2 yaitu kegiatan 1 mata pelajaran IPA, yaitu ada materi tentang pengertian magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Kemudian ada jenis-jenis magnet. Setelah itu ada cara membuat magnet, ada 3. Yang pertama dengan digosok, kemudian yang kedua ada induksi, dan yang ketiga ada elektromagnetik. Setelah materi ada kegiatan praktikumnya. Kemudian di bab 3 ada kegiatan 2 mata pelajaran PJOK. Nah, di sini juga ada materi tentang gerak berirama. Yang pertama ya, ada mengenal aktivitas gerak berirama. Senam irama atau disebut juga aktivitas gerak berirama adalah gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik atau pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama dan seterusnya. Materi. Kemudian ada soal, latihan soal, dan juga ada tes formatifnya. Kemudian di bab 4 yaitu kegiatan 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini juga terdiri dari materi formulir. Yang pertama ada pengertian formulir. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap dan seterusnya. Kemudian ada fungsi formulir. Setelah itu ada keuntungan menggunakan formulir, petunjuk pengisian formulir, pengiriman barang, dan contohnya ya. Setelah itu dilanjutkan dengan tes formatif, yaitu ada sedikit soal. Ada 5 soal ABC-an atau pilihan ganda yang dikerjakan siswa. Terima kasih. Seperti inilah tampak depan modul dan juga tampak belakang modulnya ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang LKS yang kita gunakan dalam kegiatan praktikum. Nah, di bagian depan LKS sendiri ada judul, yaitu cara membuat magnet, dan kemudian ada identitas yang dapat diisikan oleh siswa. Yang pertama ada nama, nomor absen, kelas, dan sekolah.
Nah, kita masuk ke bagian dalam yang di halaman pertama ada daftar isi. Nah, daftar isi ini memuat isi dari LKS ini. Nah, selanjutnya ada langkah kerja. Langkah kerja ini merupakan panduan yang dapat digunakan oleh siswa agar siswa dapat mengerjakan tugas dalam LKS ini dengan lebih mudah. Nah, di sini di dalam LKS ada 3 percobaan. Yang pertama ada percobaan membuat magnet dengan cara digosok. Dan yang kedua ada percobaan membuat magnet dengan menggunakan cara induksi. Dan yang percobaan terakhir ada membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik atau elektromagnet. Nah, di LKS ini sudah terdapat tempat atau format di mana siswa dapat mengisikan hasil kerja dari kelompoknya seperti ini. Nah, baiklah, itu saja, sekian dari saya penjelasan tentang lembar kerja siswa yang kita gunakan dalam praktikum kali ini. Saya Ferry Conoktarawani. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3. Nah, kali ini percobaan yang pertama yaitu dengan cara digosokkan. Alat dan bahan yang akan digunakan yang pertama ada magnet, yang kedua ada paku, dan yang terakhir ada jarum pentul. Banyak ya jarum pentulnya ya. Setelah itu, untuk langkah percobaannya kita ambil magnet dan juga paku ya. Nah, kita gosokkan magnet dan paku searah. Seperti ini. Searah ya. Jika sudah, mari kita buktikan apakah paku yang digosokkan dengan magnet bisa menarik jarum pentul. Kita buktikan ya. Ternyata percobaannya berhasil. Paku yang sudah digosokkan dengan magnet, dia bisa menarik jarum pentul. Nah, saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Percobaan pertama yaitu membuat magnet dengan cara digosok. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak gosokan yang diberikan magnet kepada paku besar, maka sifat magnet semakin besar, sehingga magnet dapat menarik paku lebih banyak. Percobaan yang kedua, kita akan buat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama ada penggaris, yang kedua ada paku, yang ketiga ada magnet, dan yang terakhir ada jarum pentul. Nah, caranya seperti ini. Kita dekatkan antara magnet dan jarum sejauh 6 cm. Kita ukur dulu ya, kira-kira 6 cm itu semana. Baik, kurang lebih 6 cm itu segini. Jika sudah, kita tempelkan paku ke jarum pentul. Apakah paku bisa menarik jarum pentul? Kita coba ya. Ternyata paku bisa menarik jarum pentul. Tuh. Masih bisa kan? Berarti percobaannya berhasil. Nah, percobaan kedua yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara paku besar dengan magnet, maka sifat magnet semakin kuat, sehingga paku kecil akan semakin banyak menempel di paku besar. Percobaan yang ketiga yaitu membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama kita menggunakan batu baterai yang besar ya. Yang kedua ada paku. Yang ketiga ada kawat tembaga. Dan yang terakhir kita menggunakan jarum pentul. Nah, yang pertama kalian lilitkan kawat tembaga ke paku seperti ini. Pokoknya harus rapat-rapat ya. Jika sudah seperti ini. Nah,
Kita sisakan ada ujung di atas dan ada ujung di bawah yang akan kita kaitkan kepada baterai. Setelah itu, kita letakkan tadi ujung kawat di kutub utara dan kutub selatan yang ada di baterai ya. Jika sudah dikaitkan, kita tempelkan paku ke jarum pentul. Apakah paku bisa menarik jarum pentul? Kita buktikan ya. Ternyata bisa. Berarti percobaan kita berhasil. Nah, percobaan yang ketiga yaitu membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak liritan, maka sifat magnet pada paku semakin kuat, sehingga paku kecil akan lebih banyak menempel pada paku.